Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Puji Tuhan adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dengan penuh semangat. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di hari ini punya materi yang sangat seru. Jadi adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik, mari kita berdoa. Sebelumnya, Papa, Mama yang ada di sekitar adik-adik, mari kita bersama-sama dengan anak-anak berdoa. Ataupun dengan kakak pengasuh yang ada dekat adik-adik. Yuk kita ajak adik-adik, ajak anak-anak kita berdoa. Kita pimpin mereka dalam doa pembukaan. Yuk kita berdoa adik-adik, kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena di pagi hari ini Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online di minggu ini. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online kami. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati Papa dengan Mama yang selalu setia mendampingi kami, memberkati kakak pengasuh yang ada di sekitar kami. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya mau terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Ria ajak semuanya berdiri. Yuk, ayo berdiri. Ayo ajak papa mama, kakak adik, om tante, oma opa, semua yang ada dalam rumah semua berdiri sama-sama kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Setia, Setialah. Atau besar, atau kurus, atau tinggi, atau apalah orang-orang sering mengejek adik-adik, tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, karena Tuhan berkata kita pasti bisa. Nah, satu pujian berikut ini berjudul Become Small, Soft and Tall. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Big or small, soft and
bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di kota Sorong? Bagaimana teman-teman khususnya dari Parjips, ya? Jemaat Immanuel Boswezen Sorong. Anak-anak, tetap semangat, tetap bersuka cita ya. Saat ini akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Jeffrey dari Surabaya. Nah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kerinduan kami, Tuhan menolong, menyertai dan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati anak-anak, berkati hamba-Mu, berkati kakak pengasuh, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini Kak Jeffrey dikasih sebuah tema yang luar biasa, yaitu berjuang untuk setia. Berjuang untuk setia. Kak Jeffrey akan memulai dengan sebuah alat peraga. Bagaimana kehidupan orang-orang yang setia, indahnya seperti apa? Lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, Kak Jeffrey ada kain. Nah, kainnya berwarna merah. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Lihat. Nah, ini dia. Sebentar. Terima kasih Kak Koni. Kak Koni senyum dulu Kak. Sini Kak. Nah, ini Kak Koni yang biasa sama-sama Kak Jeffrey kan. Istri Kak Jeffrey yang biasa ke Sorong. Tuhan berkati. Kak Koni mau bilang apa Kak? Teman-teman semangat ya. Tuhan berkati. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, lihat. Ada toples. Lihat. Ada apa di dalam toplesnya? Ada air. Tapi hanya air saja yang kelihatan kurang indah ya. Perhatikan. Kak Jeffrey tutup. Ini alat peraga. Oke. Kak Jeffrey buka. Lihat baik-baik. Lihat lagi. Ya. Sekarang lihat baik-baik. Oke. Perhatikan baik-baik. Ada apa? Lihat. Wah, teman-teman, ada apa di dalam airnya? Ada banyak sekali ikan. Mana lebih indah? Tanpa ikan atau ada ikannya? Pasti ada ikannya. Teman-teman, ini hanya alat peraga, gambaran bagaimana kalau kita setia dengan Tuhan, hidup kita indah luar biasa. Jadi mari jadi anak-anak, jadi kakak pengasuh, jadi pribadi-pribadi yang setia dengan Tuhan. Kita mau berjuang untuk setia. Kak Koni? Ya, bagus Kak ya? Bagus. Luar biasa. Oke, baik teman-teman. Ya, lihat baik-baik. Dalam firman Tuhan, dalam Keluaran pasal 31 dan seterusnya, diceritakan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Karena apa? Apa buktinya mereka tidak setia? Waktu mereka menanti Musa untuk mengambil 2 loh batu, apa yang terjadi? Dengar baik-baik.
umat Tuhan, bangsa Israel saat itu tidak setia kepada Tuhan. Coba perhatikan dalam Keluaran pasal 32 ayat 4. Perhatikan, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Waktu itu orang-orang Israel sementara menanti Musa untuk turun dari gunung, dan mereka berada dalam situasi apa? Penuh marah. Mereka memberontak. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Membuat mereka apa? Tidak percaya. Mereka tidak setia. Mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Mereka membentuk lembu tuangan dari emas, dari berbagai macam hal. Dengar baik-baik. Mereka membentuk membentuk lembu tuangan patung seperti itu, dan mereka percaya, mereka menyembah kepada patung itu. Hal ini menggambarkan, dengar baik-baik anak-anak, bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Berjuang untuk setia. Berjuang untuk setia. Yang pertama, dalam hal apapun, Kak Jebri mau katakan, dengar baik-baik, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyertai, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kita harus tetap percaya. Kita harus berjuang untuk setia. Yang pertama, tetaplah percaya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong, bahwa Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Amin. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut. Tuhan bilang, kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong, karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan anak-anak, memberikan kita semua apa? Kemenangan, kemenangan, demi kemenangan. Oh, haleluya. Teman-teman, anak-anak sekolah minggu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ayo, dalam situasi apapun, dalam situasi COVID-19 ini, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya Dia menyertai. Tetaplah kita percaya Tuhan akan menolong. Tetaplah kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Kak Jebri ada ilustrasi atau alat peraga. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ya. Wah, lihat baik-baik. Ada toples kaca ini ya. Lihat baik-baik, bentuknya bagus ya. Oke, perhatikan ini. Kak Jebri ambil air. Nah, satu gelas. Lihat gelasnya besar. Kak Jebri isi ya. 1, 2, 3. Satu gelas. Kak Koni, tolong Kak. Iya. Gelas kedua, tolong tisunya juga Kak ya. Lihat. Isi 1, 2, 3. Sudah ada 2 gelas. Ya, 2 gelas. Perhatikan. Nah, ini. Wah, ya. Air, lihat ini. Air di dalam toples ini menggambarkan hidup kita. Kita harus tetap percaya. Ya kan? Kita harus tetap percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang berjuang untuk setia, yang pertama, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup menyertai, Tuhan sanggup menolong, dan Tuhan akan memberikan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Nah, ini yang lihat. Kita harus tetap percaya. Ini bentuk salib. Kak Jebri gambarkan tentang Tuhan Yesus. Ya, salib, kita ingat tentang Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita harus tetap percaya. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Sehingga apa? Waktu kita tetap percaya. Nah, ini ada cairan berwarna hitam. Ya,
Lihat. Kak Jepri gambarkan ini dosa. Mungkin ini perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau masalah-masalah. Apa yang terjadi? Coba lihat. Dituang ya. Waktu kita tetap percaya, lihat baik-baik. Apa yang terjadi? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Lihat. Cairan berwarna hitam yang menggambarkan dosa tidak bisa mempengaruhi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang setia. Lihat baik-baik. Ya, lihat. Apa? Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat. Waktu kita setia kepada Tuhan, lihat baik-baik, ya. Kita setia kepada Tuhan. Lihat. Dosa, masalah tidak bisa mempengaruhi kita. Karena apa? Karena ada Tuhan. Mari tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, tetap yakin Tuhan menyertai, tetap yakin Tuhan menolong, dan yang ketiga, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Amin. Yuk, yang kedua. Ya, disimpan dulu Kak Koni. Ini Kak. Wah. Nah, yang kedua, tolong tisunya. Ya, tisunya. Yang kedua, selain kita tetap percaya, kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Kita harus tetap mentaati apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel saat itu sementara menanti Musa untuk turun, selesai mengambil batu, apa yang terjadi? Mereka tidak taat dengan perintah-perintah Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka membuat lembu tuangan dan mereka menyembah lembu itu. Mereka menyembah patung itu. Itu tidak taat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau, dengar baik-baik. Di dalam kitab 1 Petrus, pasal pertama, ayat 14, firman Tuhan bilang begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Tetaplah setia kepada Tuhan. Yang pertama, untuk kita tetap bisa setia, kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin. Dengar baik itu, bahwa Tuhan sanggup menolong, Dia juru selamat, bahwa Tuhan menyertai. Amin. Dia akan selalu menolong kita, dan Dia akan memberikan kemenangan. Yang kedua, anak-anak untuk bisa setia, anak-anak harus mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau. Percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang setia. Amin. Ada alat peraga lagi. Perhatikan. Ada gambar apa ini? Kali dia dengan teman-teman, lihat baik-baik. Wah, ada gambar anak-anak lagi sakit kepala, atau lagi ada masalah. Ini tanda-tanda apa? Dengar baik-baik. Kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, kehidupan kita akan banyak masalah. Ya, anak-anak, jadilah anak-anak yang taat kepada siapa? Tuhan. Wow, kita harus taat siapa? Kita harus taat dengan Tuhan. Amin. Percayalah, kalian akan menjadi orang-orang yang setia. Lihat baik-baik. Ya, lihat. Nah, ditutup. Oke, tutup baik-baik. Lihat. Kita harus apa? Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Lihat baik-baik. Ya, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita taat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Wah, hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa kan? Lihat baik-baik. Ini wajah orang-orang yang berkemenangan. Anak-anak sekolah minggu, dengar baik-baik. Ayo, kita harus menjadi pribadi yang mau setia. Tetap berjuang untuk setia. Jangan jadi seperti orang-orang Israel di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mereka tidak setia, mereka marah, mereka memberontak. Akhirnya mereka membuat patung lembu tuangan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjuang untuk setia? Yang pertama tadi, dengar baik-baik.
Yang pertama, kita harus tetap percaya, ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan juru selamat, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang taat, mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong memberkati. Kita harus taat juga dengan peraturan pemerintah. Jangan lupa, Anda sekolah minggu pakai masker ya. Guru-guru, kakak pengasuh pakai masker. Percayalah, kita akan jadi pribadi yang setia. Oke? Kak Jeffrey dari Surabaya bersama Kak Koni, dengar baik-baik. Tuhan akan memberkati. Tutup matanya, tutup matanya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami menjadi orang-orang yang setia. Tuhan, tolong supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan menolong, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan, tolong untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, mentaati firman-Mu, perintah-Mu, dan semua peraturan yang ada. Sekali lagi hamba berdoa, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kakak-kakak pengasuh. Dalam nama Yesus, berkati firman ini. Haleluya. Amin. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutuskan dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku, dan sahutku, ini aku, untuklah aku. Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik boleh siapkan persembahan syukurnya, dan nantinya adik-adik bisa kasih ke kakak-kakak pengasuh di pos masing-masing ya. Atau nanti ada kakak pengasuh yang jemput sendiri. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi pujian berikut ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah ada di akhir ibadah kami. Tuhan memberkati firman Tuhan sudah kami dengarkan. Setiap orang tua kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau tetap menjaga melindungi kami dalam kondisi saat ini. Dengan kami kuat dan sehat, ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami terus berjuang dalamnya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, seluruhnya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah online kita di minggu ini. Nah, sebelum kita berpisah, Kak Ria mau kasih tantangan buat adik-adik. Tantangannya apa? Yaitu adik-adik harus bisa foto. Foto ketika adik-adik melakukan aktivitas di rumah. Contohnya seperti merapikan tempat tidur, adik-adik menyapu, adik-adik cuci piring, atau adik-adik merapikan mainan atau masak. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak. Boleh foto adik-adik, kemudian dikirimkan ke kakak pengasuh. Boleh adik-adik? Boleh? Oke, Kakak Ria tunggu minggu depan. Kakak Ria tunggu dan kita akan lihat foto adik-adik ketika adik-adik melakukan aktivitas membantu orang tua di rumah. Nah adik-adik, kita akan berpisah antara satu dengan yang lainnya. Tapi jangan sedih,
kita akan jumpa lagi di ibadah online minggu depannya. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa pakai masker kalau adik-adik keluar rumah, cuci tangan, atau menjaga jarak ketika adik-adik bertemu dengan orang lain. Ingat, selalu berdoa, biar Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Oke adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan. Dadah, sampai jumpa.